Untuk kalian pasti penasaran di odometer serta suara mesin. Sebelum sana kita bedah dulu lebih jelasnya jengkal demi jengkal di bagian depan menggunakan halogen reflektor. Nah, mesin 1500 cc untuk ras ini 4 silinder 16 katup sejajar, dia menyemburkan tenaga 100. Ada Toyota Rush, kita sebutkan dulu profilnya. Toyota Rush tipe S, transmisi matic tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar jual beli mobil bekas. Nah, tepat di samping saya di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan lagi stok dagangan yang ready dan siap jalan di garasi kami. Ada Toyota Rush, kita sebutkan dulu profilnya. Toyota Rush tipe S, transmisi matic tahun 2011 dengan nomor polisi H. Pajak terdaftar di Samsat Semarang, pajak on ya, dengan kondisi sudah siap jalan. Sebelum kita lanjut review dagangan kita hari ini, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dan like, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, untuk tipe Rush ini tipe tertinggi. Tipe tertinggi dia adalah segmen low SUV. Low SUV dari Toyota, dan di perawatan cukup mudah, terus gagah, bandel juga, spare part gampang didapatkan. Kita review di bagian depan, terlihat sudah mulus dan siap jalan, siap pakai tentunya. Sini dia sudah terdapat tanduk garung depan dengan grill lubang-lubang seperti ini ya. Sudah disematkan lampu fog lamp juga. Dia mobil low SUV, ini khas banget SUV dengan grand clearance yang cukup tinggi. Mobil ini hadir di tahun 2007 sampai 2017 untuk generasi pertamanya ya. Tapi dia sudah melakukan beberapa facelift di tahun 2009, 2011 sampai 2013 ya. Tidak banyak melakukan desain perubahan ya, kecuali generasi kedua di tahun 2017. Dan dia ini di 2007 menggantikan Toyota Rangga. Seperti itu. Harganya sangat terjangkau untuk Rush generasi pertama ini karena cukup panjang ya sejarahnya, 2007 sampai 2017 itu tidak meluncurkan generasi keduanya. Dalam jangka 10 tahun tentu saja harga ini mengikuti pasarannya seperti itu. Oke, kita di bagian samping di atas sudah disematkan roof rail. Spion sudah dibungkus chrome dengan sen di spionnya, Velvet TI. Handle pintu sudah dilengkapi chrome, palang air custom. Di bawah sudah disematkan body kit. Untuk profil ban dia menggunakan pelek alloy ring 16 dengan ukuran ban 235/60. Oke, saya singgung bahas sedikit seputar Toyota Rush. Ini varian tertinggi dan di bawahnya ada G, dia itu menyodorkan dua varian
saja ya, 2 varian G sama S. Dan masing-masing dilengkapi oleh transmisi manual dan matic-nya. G manual dan matic, S manual dan matic. S ini juga sering disebut STRD ya. STRD. Oke, pada kemunculannya ras ini berbasic 5 penumpang, tapi pas ketika Anda membeli ras ini mesti ditawarkan untuk baris ketiganya ya. Jadi mobil ini 7 penumpang, akhirnya 6 sampai 7 penumpang. Dan untuk 2011 ini dia sudah facelift dan sudah dilengkapi double SRS airbag. Nanti kita review bagian interiornya. Dia sudah menggunakan spoiler juga. Yang membedakan di sini lampu dengan generasi sebelumnya, lampu belakang, stop lamp. Nah, ini dia ketika Anda menambahkan jok di bagian belakang, bagasi ras cukup terasa sempit. Dan untuk beberapa kekurangannya juga, ras ini karena grand clearance-nya terlalu tinggi, jadi agak sedikit limbung ya di putaran sedang sama putaran tingginya. Tapi cukup tangguh dengan menggunakan penggerak belakang. Ras ini cukup tangguh, jadi cocok sekali untuk medan-medan di pegunungan, tanjakan, ya. Low SUV dengan roda penggerak belakang. Seperti itu. Sudah dilengkapi sensor parkir juga. Ya, ban serep masih di belakang, masih berbentuk konde di belakang. Ini tipe S, transmisi matic-nya. Seperti itu. Ada rear wiper juga. Yuk, langsung kita ke bagian tengah dulu. Sebelum kita nanti ke dapur pacu di bagian depan. Ya, kursi masih standar, berbahan fabric, masih berbahan bludru ya. AC juga sudah double blower. Kita mau naik di bagian belakang, sensasi naik di bagian belakang cukup terasa lebar ya untuk segmen low SUV ini. Ini pengaturan kursinya ada di atas sini, bukan di sini ya. Seperti itu. Ini bagian tuas untuk pembuka kursi ketika ada yang mau lewat di bagian belakang. Headrest cukup nyaman, tapi belum ada pengaturan headrestnya di sini. Ini bagian untuk menghidupkan AC di bagian belakang ya. Untuk door trim biasa aja, tidak ada hanya dilengkapi speaker, terus cup holder, electric window ya. Terus kita ke bagian depan yuk. Untuk jadi pembeda ras G sama S ini, kalian bisa lihat di sistem pengeremannya. Untuk tipe S ini sudah dilengkapi ABS dan EBD. Namun untuk tipe G itu hanya rem trambol biasa. Ini setirnya sudah dilengkapi tombol untuk pengaturan head unit. Dan karena mobil ini kita juga baru dapat, jadi untuk audio ini masih belum fungsi ya. Mungkin nanti untuk akan kita perbaiki sebelum kita melakukan penjualan. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Head unitnya masih belum nyala. Dan untuk kalian pasti penasaran di odometer serta suara mesin. Sebelum sana kita bedah dulu lebih jelasnya jengkal demi jengkal di bagian depan. Ini door trim nih. Nih. Ini di sini power window. Dia central locknya di sini ya. Ini electric power window, di sini folder sama audio. Transmisi matic dua pedal. Dan untuk Toyota Rush tipe S ini sudah dilengkapi electric mirror sama retract automatic ya. Ini defogger, rear defogger ini ya, rear defogger.
terus tuas AC. Ke bagian atas ada lampu kabin, penyimpanan untuk kacamata, serta ada sunrise dilengkapi cermin juga di bagian sisi kiri. Sisi kanan nggak ada ya, karena buat apa juga kalau kita fokus nyetir terus sambil acang-acang gitu kan jadi kurang fokus nantinya. Untuk odometer 120.000 normal semua, ABS ASRS airbag, engine ya nyala semua. Kita hidupkan, mati langsung ya. Oke, ini dia Toyota Rush 120 km sudah menempuh jarak. Kalau saya perhatikan untuk Toyota Rush ini di bagian depan minim sekali tempat penyimpanan ya. Hanya di sini kecil juga, nggak terlalu besar kayak Innova seperti itu, kecil. Sini ada laci juga kecil. Sini dashboardnya satu aja juga, nggak terlalu lebar juga pembukanya. Sama itu dia tadi kelimbungan di putaran sedang sama putaran tinggi karena ground clearance-nya cukup tinggi. Sama bagasi, kekurangannya bagasi kalau kita memilih 6-7 penumpang itu mengurangi lebarnya bagasi ya. Tapi cukup untuk memuat koper berukuran kecil lah, 2 biji seperti itu. Langsung kita mengecek bagian depannya. Kita cek bagian depan, ke dapur pacu serta kondisi di bagian depan masih terlihat utuh. Ini mobil tidak bekas laka. Sejak dikeluarkannya tahun 2007, ini menggendong mesin 1.5 1500 cc 4 silinder. Ini teman-teman bisa lihat kondisi di bagian apronnya juga utuh ya. Itu semua. Lat lampu juga masih bawahnya semua. Dia masih menggunakan halogen. Nah, mesin 1500 cc untuk Rush ini 4 silinder 16 katup sejajar. Dia menyemburkan tenaga 180 horsepower di putaran 6000 rpm. Torsinya juga cukup lumayan besar, cukup bertenaga di medan tanjakan seperti itu. Ini utuh ya, kita lihat. Kelebihannya itu sendiri dari Rush, perawatannya mudah, tenaga bandel, dan karena dia penggerak roda belakang, jadi sangat bertenaga, cocok sekali untuk kalian yang pokoknya cocok di Indonesia lah penjualannya seperti itu. Karena medan Indonesia kan kita tahu sendiri, medannya ada yang penuh dengan tanjakan seperti itu ya. Sangat bertenaga, bandel, gagah, dan irit seperti itu. Ini kelebihan dari low SUV dari Toyota Rush. Dan tahun 2017 berakhirnya generasi pertama digantikan oleh generasi kedua di Toyota Rush ini. Oke, sekian dulu review singkat dari saya, review stok dagangan kita hari ini untuk Toyota Rush tipe S 2011 transmisi matic dengan nomor polisi H. Untuk kalian yang mau tanya-tanya harga, untuk harga sendiri bervariasi ya. Saya buka di platform iklan itu. Untuk tipe G manual matic itu 120, dan untuk unit ini di belakang ini kita kasih harga spesial untuk kalian yang japri saya lebih cepat, 130 juta. Untuk harga kreditnya 127 juta. Oke. Untuk Toyota Rush saya rasa cukup sekian. Untuk request kemarin apa itu? Toyota Innova Reborn 2017. Mungkin nanti next time kita perhitungkan untuk unit itu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo ngomong-ngomong aku bingung, berapa menit ya?